Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Saya baca seperti ini. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada tema kita, bangkitlah menjadi teranglah, yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60. Hari ini kita masuk di dalam pasal yang ke-40 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31 sebenarnya. Saya memberikan tema renungan kita pada hari ini, kekuatan kita ada pada Tuhan. Ya. Tadi di ayat yang ke-27 dikatakan di situ Tuhan berkata, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub? Ya, apa yang dikatakan? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Nah, ini adalah pandangan orang Israel. Ya, mereka mengeluh dan menyampaikan sebuah keluh kesah terhadap Tuhan ataupun terhadap diri mereka sendiri. Mereka berkata bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan dan haknya tidak diperhatikan oleh Allah. Ini bagian ini seolah-olah mempersalahkan Tuhan, ya. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa kesalahan itu ada pada Tuhan. Itu sebabnya ini adalah menjadi sebuah masalah dalam hidup manusia. Ini adalah pandangan umat Tuhan. Ya, memang wajar. Sebab mereka kan ada di dalam pembuangan, di Babel. Ya, kemarin saya sudah katakan bahwa pembuangan itu berarti dua hal. Mereka dalam pembuangan itu berarti yang pertama itu adalah siksaan fisik. Ya. Jadi ketika kita masuk di dalam pembuangan dari Tuhan, maka pasti akan ada siksaan fisik. Baik itu secara ekonomi, baik itu secara mungkin sakit penyakit, mungkin juga permasalahan. Jadi ketika kita dibuang oleh Tuhan, dijauhkan dari hadiratnya, Tuhan menjauhkan kita dari hadiratnya, maka mau tidak mau siksaan fisik itu pasti ada. Yaitu bisa secara ekonomi, bisa secara sakit penyakit, ataupun banyak masalah yang kita alami. Nah, demikian juga orang Israel waktu itu ketika mereka ada di Babel. Mereka adalah sebagai seorang hamba, bukan orang merdeka. Mereka ada di sana sebagai hamba, tentu mengalami siksaan fisik. Itu sebabnya dalam pengalaman itu mereka berpendapat bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Ya. Hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Tidak diperhatikan oleh Tuhan hak mereka. Nah, yang kedua, kalau orang ada di dalam pembuangan itu juga adalah yaitu jauh dari hadirat Tuhan, atau saya sebutkan itu siksaan batin. Ya, siksaan batin. Kadang-kadang ketika kita berdoa rasa kering itu menjadi sebuah siksaan batin. Sementara ketika kita berdoa kita bisa menikmati hadirat Tuhan, itu tandanya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saya ingin berkata kepada saudara, orang yang dibuang oleh Tuhan
itu pasti mengalami siksaan batin. Sebab ketika mereka berdoa, doa mereka itu susah mereka terima nih jawaban. Kalau saudara mengingat Saul, bahwa ketika dia berdoa kepada Tuhan tidak ada jawaban, melalui nabi tidak ada jawaban, itu adalah sebuah siksaan batin. Jadi pembuatan itu pasti mengalami. Nah, dalam pengalaman inilah, dalam siksaan batin inilah, dalam siksaan fisik inilah, orang-orang Israel itu berkata bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan dan hak mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Nah, ini adalah pandangan orang Israel, pandangan manusia atau orang Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari masalah ini, pandangan mereka ini, maka Tuhan memberikan jawaban. Jawaban yang pertama adalah dikatakan, Tuhan berkata di situ, tidak tahukah kamu bahwa Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya. Jadi ketika orang Israel berkata bahwa hak mereka tersembunyi dari Allah, bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan, hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban. Tuhan ialah Allah kekal. Tidak tahukah kamu bahwa Tuhan ialah Allah kekal? Iya. Namanya Tuhan kekal itu bukan hanya sekedar bahwa Tuhan itu ada sebelum ada sesuatu dan nanti terus ada sampai kekal. Itu memang juga kekal. Tapi itu sebenarnya juga belum kekal yang sempurna. Sebab kalau ada perubahan itu tidak kekal sempurna. Tetapi sebenarnya kekal itu dia ada sebelumnya dan sampai sesudahnya, terus menerus ada dan tidak ada batasnya, dan keberadaannya itu kekal sempurna. Ya, Tuhan itu adalah Allah kekal. Dalam perjanjiannya dengan manusia itu adalah kekal. Dia tidak pernah menjadi berubah dalam bagian itu. Jadi ketika Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa Allah kekal, itu berarti Tuhan ingin berkata bahwa dari pihak Tuhan itu tidak ada perubahan. Tuhan itu kekal. Dia mengasihi dari kekal sampai kepada kekal. Semua perjanjiannya dengan manusia, dengan Abraham itu tidak pernah berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jawabannya ini bahwa Allah itu tidak berubah. Bukan cuma dia ada selamanya, tetapi dia tidak pernah berubah, sama terus. Selama-lamanya dia sama. Dia mengasihi manusia selamanya. Iya. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan ingin berkata bahwa bukan kesalahan itu, pandangan mereka itu salah. Pandangan manusia itu salah ketika mereka berkata bahwa mereka tersembunyi dari Tuhan, hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah kesalahan dari pandangan manusia itu, dan bukan Tuhan yang berubah. Yang berubah itu adalah mereka. Ya. Yang berubah itu adalah hidup mereka. Itu sebabnya mereka harus mengalami itu. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, bukan karena Tuhan tidak ada dalam memperhatikan mereka, tapi mereka sendiri membuat batas untuk tidak bisa diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka membuat tembok pemisah antara mereka dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika orang-orang itu berkata, maka Tuhan menjawab, Tuhan ialah Allah kekal. Dia tidak pernah berubah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, termasuk perjanjiannya dengan umatnya, itu tidak pernah berubah. Ya. Jawaban Tuhan yang kedua dengan permasalahan manusia tadi, yaitu permasalahan dia berkata bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan.
bahwa hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan, maka jawaban yang kedua dari Tuhan, Tuhan berkata, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Nah ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu ialah Allah kekal yang menciptakan menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam sikapnya, dalam hatinya terhadap umatnya. Tetapi ini jelas ingin berkata bahwa Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ya, apa yang dimaksud dengan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu? Kalau kita mengaitkannya dengan ayat 27, di mana mereka berkata hidup mereka tersembunyi dari Tuhan, hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan, maka Tuhan ingin berkata bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Ya, Tuhan ingin berkata bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Justru saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Babel pun, ya, Babel itu pun adalah sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk kasih Tuhan terhadap mereka. Ya, ia tidak menjadi lelah, dia tidak menjadi lesu, dan setiap apapun yang dikerjakan oleh Allah itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, bahwa Tuhan Allah selalu memperhatikan mereka. Nah, lihat saudara, ada dua pandangan di situ. Mereka berkata ketika mereka ada di Babel itu, mereka berkata bahwa mereka ada jauh dari perhatian Tuhan. Mereka berkata bahwa hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi justru Tuhan melihat ketika mereka membuangnya ke Babel. Kalau kita melihat Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan berkata, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu berarti Babel juga adalah sebuah rancangan Tuhan terhadap orang Israel sebagai tanda bukti bahwa Allah mengasihi mereka. Kenapa saudara? Karena ini sebuah perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat antara manusia dengan Tuhan. Ya. Jadi yang kedua dapatnya jawaban Tuhan berkata tidak. Yang kedua dia tidak pernah menjadi letih, dia tidak menjadi lesu. Jadi Tuhan itu selalu memperhatikan mereka. Yang ketiga kita bisa melihat di situ, tidak terduga pengertian. Nah, ini lebih menjelaskan lagi sebenarnya. Ketika Tuhan berkata, ketika firman Tuhan ini berkata, tidak terduga pengertian. Ini menjelaskan sebuah perbedaan. Ya, perbedaan pandangan. Pandangan dari umat manusia, yaitu tadi yang saya katakan bahwa pandangan mereka, bahwa mereka berkata hak mereka tersembunyi dari Tuhan. Ya, hak mereka tidak diperdulikan oleh Tuhan. Itu dari sudut pandang manusia. Tetapi dari sudut pandang Tuhan tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tuhan ingin membuat manusia itu kepada rencananya yang semula. Ya, kalau sudut pandangnya manusia, mereka itu ada pandangan dan pengertian antara Tuhan dengan umatnya itu berbeda. Kalau umat manusia itu memikirkan masalah itu sebagai hak mereka tidak diperdulikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan, pandangan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memiliki pandangan bahwa rencana semula dari Tuhan terhadap umatnya adalah menjadi umat yang baru, umat yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Abraham menjadi berkat. Ya. Dia dipanggil untuk menjadi berkat. Setiap orang yang memberkatinya diberkati. Ya. Karena itu Tuhan membuat sebuah rencana dari awal bahwa mereka adalah menjadi bangsa yang berbeda.
Tetapi ketika mereka berubah, maka Tuhan membuat sebuah masalah. Masalah untuk apa? Masalah itu untuk mengembalikan mereka kepada rencana semula. Jadi ini pandangan yang berbeda. Ya. Ketika ada di dalam masalah, masalah itu dipandang oleh orang percaya, anak Tuhan atau orang Israel memandangnya bahwa mereka itu jauh dari hadapan Tuhan. Hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memandang berbeda. Bahwa Tuhan berkata bahwa justru Babel adalah sebuah cara Tuhan membuktikan bahwa Tuhan mengasihi mereka supaya mereka kembali kepada rencana Allah semula, menjadi bangsa yang berbeda, bangsa yang dicintai oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak terduga pengertiannya, menunjukkan ada sebuah perbedaan pendapat antara manusia dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini jelas ingin menjelaskan bagian ini. Nah, jawaban Tuhan itu pada intinya Tuhan selalu ingin memberikan kekuatan kepada umatnya. Ya. Pada intinya dari jawaban Tuhan itu, Tuhan ingin berkata pada intinya Tuhan itu selalu mengasihi umatnya. Tuhan selalu memberikan kekuatan baru kepada umatnya. Nah, dia tidak akan pernah menjadi lelah. Dia selalu ingin memberikan kekuatan supaya mereka menjadi kuat. Tetapi pandangan orang-orang Israel itu tidak seperti itu. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema kekuatan kita ada pada Tuhan. Jadi bukan dalam kemampuan kita. Ketika kita jauh daripada Tuhan, itu berarti kita sedang membuat kekuatan kita ada pada diri kita sendiri. Dan akhirnya kita akan jauh dari Tuhan. Maka ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan akan membuat masalah. Tuhan akan membuat banyak masalah kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada rencana Allah yang semula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pandangan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sedikit pun tidak. Semua mereka yang mereka alami justru membuktikan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sama dalam perjanjian baru. Tuhan berkata bahwa kita adalah terang. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, Dia adalah terang dunia. Tetapi ketika Dia ada naik ke surga, maka Tuhan berkata kita adalah terang dunia. Jadi ada sebuah rencana semula dari Tuhan terhadap diri kita sendiri. Dan itu yang akan terus dikembalikan. Kalau kita salah, maka Tuhan akan membuat banyak masalah di dalam diri kita. Tuhan akan membuat banyak masalah di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah mungkin juga banyak masalah yang sedang terjadi. Corona ini mungkin juga ingin mengembalikan kita, iman kita kepada Tuhan. Mungkin juga ingin mengembalikan kesungguhan kita untuk berharap kepada Tuhan. Sebab memang corona ini sudah menyebabkan banyak hal. Ada sebuah penyakit yang begitu mematikan tapi tidak bisa dilihat. Tetapi akibat daripada masalah ini juga kita sudah mengalami banyak masalah ekonomi. Belum lagi masalah perampokan dan hal segala macam. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, bagi orang percaya, Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Dia tidak pernah lelah untuk mengasihi kita. Karena itu ayat ini ingin berkata, Tuhan ingin berkata, pandangan manusia itu salah sama sekali. Kalau orang berkata haknya jauh dari hadapan Tuhan, haknya tidak diperhatikan oleh Tuhan, ini pandangan yang salah. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umat. Yang membuat umat itu jauh dari Tuhan adalah hidupnya sendiri. Ya. Nah ayat 3
30 sampai ayat 31 memberikan sebuah gambaran kepada manusia bahwa yang salah itu adalah manusia. Ya. Tuhan berkata bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah seperti burung rajawali. Ya. Jadi Tuhan ingin berkata, Tuhan ingin membuat sebuah perbedaan. Ada orang yang salah dan ada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, di bagian yang pertama, ketika orang salah, disitulah manusia itu akan mengalami masalah seperti ayat 27, di mana mereka akan berkata haknya jauh daripada Tuhan. Hak hidup mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mereka akan merasa seperti itu. Tetapi Tuhan berkata tidak merasa. Tuhan tidak pernah melakukan seperti itu. Tetapi yang kedua, saudara, tetapi Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, ini saya ingin katakan sekali lagi, kenapa saya membuat tema bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita berharap terus kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan seperti Raja Wali, ya. Raja Wali yang tidak akan pernah lesu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, itu pasti, ya. Orang-orang yang menantikan Tuhan bagaikan burung Raja Wali, ya, yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Nah, penekanan di sini adalah burung Raja Wali ini. Penekanan burung Raja Wali di sini adalah kekuatan sayap. Bukan cerita burung Raja Wali sikapnya seperti apa, waktu melahirkan seperti apa, tidak ada kaitannya dengan itu di sini. Bukan waktu Raja Wali sedang sakit, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah burung Raja Wali yang sedang sehat, burung Raja Wali yang sedang kekuatan sayapnya penuh. Ya, seperti itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi burung Raja Wali yang sedang kuat, yang sedang sehat, itu adalah gambaran orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan orang-orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Sekalipun dia orang percaya, sekalipun dia pelayan Tuhan, sekalipun dia adalah pengkhotbah, tetapi kalau hidupnya tidak menanti-nantikan Tuhan, maka dia tidak seperti Raja Wali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ayat ini jelas berkata seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu tidak pernah ceritanya bisa dihanyutkan oleh badai. Badai sekuat apapun, matanya tajam bisa untuk melihat, dan sayapnya kuat untuk dia bisa terbang tinggi untuk tidak mengenai oleh badai itu. Jadi ayat ini ingin berkata bahwa sayap Raja Wali itu begitu kuat sehingga dia tidak akan pernah kena badai yang bisa menghancurkan dia. Badai itu selalu dia hadapi, badai itu selalu dia lihat, tetapi badai itu tidak pernah menghanyutkan burung Raja Wali sebab sayapnya begitu kuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Taruna-taruna, orang-orang muda bisa menjadi letih dan lesu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan bagaikan Raja Wali, ya, yang full kekuatan sayapnya kuat. Badai tidak bisa menghancurkan. Nah, saudara, ini burung Raja Wali yang sehat. Kalau orang rohani yang sehat, kalau orang percaya yang sehat, orang percaya yang sungguh-sungguh
Wabah bukan menjadi hal yang menakutkan bagi dia, tapi bukan juga berarti dia tidak mengikuti peraturan pemerintah. Tetapi bagi dia wabah itu tidak akan membuat dia menjadi letih dan lesu, tetapi justru harapannya semakin kuat kepada Tuhan. Dia semakin melihat kemuliaan Tuhan. Justru pada saat zaman-zaman seperti inilah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam diri kita. Pertolongan Tuhan akan semakin nyata di dalam diri kita. Kalau tidak ada masalah, kita tidak akan pernah mengerti bahwa Tuhan itu ajaib bagi hidup kita. Kalau tidak ada problem hidup, maka kita tidak akan mengerti bahwa Tuhan itu begitu hebat bagi kita. Tetapi justru dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kita bisa mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang sungguh-sungguh mengagumkan dalam pengalaman kita. Ya, kenapa saudara? Karena kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi ini adalah gambaran orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung rajawali. Bagaimana burung rajawali? Sayapnya begitu kuat untuk dia bisa terbang, meninggalkan atau melewati setiap badai-badai yang sedang datang dalam kehidupan. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, burung rajawali itu mampu membawa makanannya. Kalau dia menangkap seekor makanannya yang melebihi dari kekuatannya, bahkan mungkin 2-3 kali lebih besar dari dia, tapi sayapnya begitu kuat sehingga dia bisa mengangkat makanan itu, terbang ke atas sebuah bukit atau terbang naik ke atas pohon. Di sana dia untuk menikmati makanannya. Dia mampu, kekuatan sayapnya itu yang dibicarakan di sini. Ya, dia mampu terbang tinggi. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara adalah orang Kristen yang kuat, kalau saudara adalah orang Kristen yang sehat, kalau saudara adalah orang percaya yang sehat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka saudara akan seperti burung rajawali yang sehat ini. Sayapnya begitu kuat. Jadi tidak akan pernah kita berkata kepada diri kita, bahkan kepada Tuhan seperti ayat 27 tadi. Hidupku tersembunyi, aku tidak dibela oleh Tuhan. Tetapi itu hanyalah bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Itu hanyalah bagi orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Itu bagi orang-orang yang sedang mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia adalah seperti burung rajawali. Begitu kuat sayapnya, begitu kuat imannya, bisa mengalahkan semuanya itu. Karena firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi pun bisa menghancurkan segala gunung. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, hai orang benar, hai orang percaya, kekuatan kita ada pada Tuhan, bukan pada otak kita. Kekuatan kita ada pada Tuhan, bukan dalam kemampuan kita. Semakin engkau jauh dari Tuhan, maka engkau akan semakin lemah. Semakin engkau cinta akan Tuhan, maka engkau akan semakin kuat. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah lelah mengasihi kami, bahwa Engkau tidak pernah letih mengasihi kami. Kamilah yang seringkali menyembunyikan diri dari hidup, dari kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur buat firman Tuhan, memberkati kami, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, dan memberkati firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan tolong supaya mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa kepadamu,
tutup bungkus mereka dari wabah penyakit ini, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang kena penyakit ini. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan tangan mereka. Tuhan juga memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami semua. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Memberkati Pemuan Luman Raja se-Jawa Timur juga. Tuhan, hamba berdoa sebagai pemimpin mereka. Hamba mau serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan mereka semua. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita malam ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada orang yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.